Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala ma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya ayyuhal mursalin ittabi'u ma la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Jamaah salat zuhur yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan silaturahmi kita di Masjid Al-Jabar ini mampu mengantarkan kita pada keyakinan bahwa Allah itu juga maha kuat, maha gagah, sebagaimana dalam Asmaul Husna yang kemudian diberikan nama pada masjid ini adalah Al-Jabar. Mudah-mudahan para hadirin semuanya tidak hanya mengagumi masjid ini dari segi arsitekturnya, dari segi bentuk bangunannya, tetapi juga bisa menghayati tentang kuasanya Allah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang sama-sama hadir di masjid ini, kalau kita baca di media massa, kemudian kita baca di media-media sosial bahwa pada hari ini negara, kemudian bangsa-bangsa di dunia itu tidak dalam keadaan baik-baik saja. Sebagai sebuah karakter identitas dunia memang seperti itu, bahwa dunia itu dinamis, ada baik, ada buruk, ada kondisi aman, nyaman, tetapi ada juga kondisi yang tidak mengenakan kita semua. Tetapi dalam kondisi seperti itu maka kita tetap harus patut bersyukur, karena memang Allah memberikan setidaknya dua kepada kita semuanya. Alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Yang pertama adalah memenuhi kebutuhan tentang rasa lapar kita secara fisik, tetapi juga memberikan wa amanahum min khauf, yang memberikan keamanan ketika kita dalam keadaan khawatir, was-was dan yang lain-lain. Dalam waktu yang singkat ini, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari ayat yang tadi disebutkan oleh saya dalam itu menyetir ayat dari Yasin yang biasa kita baca, ayat 20 sampai ayat 21. Waja'a min aqsal madinati rajul yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u ma la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Di tengah-tengah arus informasi yang luar biasa, terutama yang didapatkan dari gadget kita, itu kalau tidak disikapi secara bijak maka akan menjadi sebuah bumerang, sebuah faktor yang kemudian membuat kita gelisah, kemudian tidak tenang, bahkan bisa memicu konflik, peperangan dan yang lain-lain. Dan seringkali kita disebut hal itu adalah disinformasi, fitnah, atau ujaran kebencian. Nah, ini banyak di dalam medsos kita, dan itu perlu disikapi secara baik, terutama ketika kita mendidik ya anak-anak kita, mendampingi para remaja dan keluarga-keluarga kita untuk menghadapi apa yang disebut dengan DFK itu ya, disinformasi, fitnah dan kebencian itu. Karena sebagaimana disebutkan oleh para ahli psikologi bahwa generasi muda yang sekarang itu memiliki karakter seperti strawberry generation. Strawberry itu warnanya bagus, ya tampilannya bagus, tetapi ketika kemudian disentuh, diberikan tekanan sedikit saja, itu kemudian bisa hancur. Nah, dalam konteks seperti itu maka dua ayat dalam Yasin itu memberikan inspirasi bagi kita tentang bagaimana mengelola informasi. Ayat yang pertama itu terkait dengan karakter dari sumber, kemudian apa yang diinformasikan, dan kemudian karakter dari siapa yang menginformasikan. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Ada dua karakter di sana, si pemberi informasi. Aqsal Madinah, sumber informasi itu harus bersumber dari mereka yang mendapatkan informasi-informasi yang benar. Aqsal Madinah itu sebenarnya kalau dalam konteks Yasinnya sendiri, ya,
itu berbicara tentang utusan Nabi Isa. Ada yang menyebut itu adalah Simeon, ada yang menyebut itu adalah Barnabas. Tetapi dalam konteks umum, maka ketika kita mendapatkan informasi, maka sumber informasi itu harus sumber yang terpercaya. Min aqsal madinati ya. Kan ini dilawankan dengan sebelumnya ya. Ketika misalnya ya, wadrib lahum masalan ashabal qaryah. Ini Korea, kemudian dilawankan dengan Aqsal Madinah. Kalau Korea itu kan sumber-sumber yang biasa saja, tetapi kalau Aqsal Madinah itu bersumber dari sumber-sumber terpercaya. Orang-orang yang sudah mempunyai visi, punya keteguhan, punya hikmah dan yang lain-lain. Yang kedua, wajah min aqsal madinati rajulu yas'a. Yas'a. Ya, yas'a itu diberikan makna oleh Ibnu Ashur. Sebenarnya kalau dalam makna yang letterlek itu adalah mereka yang tergesa-gesa. Tetapi kemudian dieksplorasi, diluaskan maknanya. Yas'a itu adalah orang yang kemudian punya kesungguhan, orang yang kemudian punya ketekunan, orang yang punya kepedulian. Sembari dalam kehidupannya, ya, yas'a itu adalah mereka yang jalan kaki sebagai simbol dari kesederhanaan berbanding dengan mereka yang berada di bourgeois waktu itu atau aristokrat, para gegeden gitu ya. Nah, kesederhanaan ini penting ya, penting, terutama bagi mereka yang menjadi penyampai. Para guru, para kiai, para ulama, yas'a itu adalah kesederhanaan ketika terjadi kemewahan, materialisme, tapi kemudian dia mengambil sikap untuk hidup sederhana. Jadi jangan sampai apa yang kemudian disampaikan itu berbeda dengan apa yang dilakukan. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Rajulu yas'a qala ya qaumi tabi'ul mursalin. Apa isinya? Ikutilah oleh kalian mereka yang memang benar-benar menjadi utusan. Utusan itu mendapatkan legitimasi, terutama legitimasi dari Tuhan, pengakuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia bersikap teguh terhadap apa yang disampaikannya. Kalau dalam konteks Islam, maka dia bersikap teguh memegang teguh Al-Qur'an dan hadis. Kemudian qaul para ulama. Nah, seperti apa kriteria dari al-mursalin ini? Ittabi'u ma la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Dua kriteria ini yang penting untuk mengukur pada hari ini apakah kemudian mursalin itu betul atau tidak. Pertama adalah ma la yas'alukum ajra, mereka yang tidak termotivasi dengan materialisme. Ya, mereka yang tidak meminta ujroh, yang tidak meminta bayaran, yang tidak meminta penghargaan duniawi, tetapi tetap kemudian bersifat ikhlas dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi prinsip pada saat ini, siapapun yang kemudian menjadi pendidik, penyampai, mubaligh, dai, pengajar, atau siapapun yang menyampaikan kebaikan-kebaikan, prinsip pertama adalah harus ikhlas. Malayas alukum ajro wahum muhtadun. Dan yang kedua adalah mereka yang kemudian mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah. Mereka yang kemudian mendapatkan selalu ya meningkatkan keilmuan, baik mukasabah langsung dari Allah atau ikhtisab, kasyaf, ilmu-ilmu yang memang dicari oleh dia. Nah, setelah mereka mendapatkan ilmu, maka kemudian yang harus dilakukan adalah dia memberikan petunjuk secara aktif, baik diminta maupun tidak diminta. Jadi dua prinsip itu, yang pertama adalah ikhlas, malayas'alukum ajra wa muhtadun. Yang kedua adalah muhtadunnya itu yang kemudian harus melekat pada siapapun yang ingin disebut sebagai utusan Allah. Tentunya dalam konteks hari ini kan Nabi dan Rasul sudah tidak ada. Maka yang disebut sebagai utusan Allah itu adalah mereka yang mengaku sebagai warasatul anbiya, para ulama, para kiai, para guru, para pendidik dan yang lain-lain. Mudah-mudahan dengan 5 kriteria ini kita bisa memfilter informasi ya yang berseliweran di dalam medsos ataupun dimanapun.
terutama ketika kita harus mencari informasi yang mana yang benar ataupun yang kemudian bisa diterima. Jadi yang pertama adalah min aqsal madinati, yang kedua adalah yas'a, yang ketiga adalah kriteria mursalin, yang keempat ikhlas, yang kelima adalah muhtadun. Itu saja dalam ceramah singkat ini, mudah-mudahan bisa dipahami, kemudian bisa dijadikan prinsip dalam kehidupan kita semuanya. Dan mudah-mudahan kita yang berada di sini maupun yang di luar masjid ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufik dan hidayah, dan diberikan keistiqomahan di dalam menjalankan kebaikan-kebaikan dan menjauhi keburukan-keburukan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.